Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Siti Solihah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya, Bu Solihah akan tanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan subtema hari ini yaitu perilaku keteladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Adapun kompetensi dasar hari ini yaitu memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menguraikan contoh perilaku keteladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan benar. Tujuan yang kedua yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu mengaitkan relevansi keteladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dengan kehidupan sekarang. Anak-anak, amati gambar di bawah ini. Kira-kira apa yang dapat kalian tangkap dengan keteladanan Nabi Muhammad dalam berdakwah? Kemudian amati gambar di samping ini. Apa yang dapat kalian tangkap dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan dakwah beliau di Mekah? Baiklah anak-anak, kita tahu bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Namun, reaksi masyarakat Arab terhadap dakwah Nabi di Mekah ada bermacam-macam, yaitu mereka takut bahwa kedudukan mereka yang semula begitu dihormati dan berkuasa akan menjadi tersaingi dengan kekuatan Islam. Menurut pendapat mereka, tunduk kepada Rasulullah berarti sama dengan tunduk dan menyerahkan kepemimpinan atau kekuasaan kepada keluarga Muhammad, yaitu Bani Abdul Muthalib. Reaksi masyarakat Arab ini adalah golongan mereka yang menolak dakwah Nabi. Mereka melakukan tindakan satu, kemarahan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya dengan memberikan cacian dan umpatan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Yang kedua, mereka melakukan intimidasi, ancaman terhadap umat Islam. Yang ketiga, mempengaruhi paman Nabi Muhammad yaitu Abu Thalib, dan yang terakhir melakukan penganiayaan dan akhirnya Nabi beserta pengikutnya hijrah ke Habsyah. Ini adalah reaksi masyarakat Arab yang menolak, sedangkan yang menerima mereka mengikuti ajaran Nabi. Sikap Nabi terhadap yang membenci dalam berdakwah, beliau mendapatkan berbagai rintangan, baik dari keluarga maupun kaum Quraisy dan pihak luar. Namun, semua dihadapi oleh Nabi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kemudian anak-anak, ajaran Islam periode Mekah yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW pada awal kenabiannya, yaitu berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga, yaitu kesucian jiwa, bagaimana kita berakhlak yang baik dengan sesama, saling mencintai, saling menyayangi.
Dan yang terakhir yaitu tentang persaudaraan dan persatuan. Lanjut yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad berdakwah dengan keteladanan. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Yang kedua, yaitu disampaikan dengan penuh kehati-hatian, sabar, dan menggunakan bahasa yang halus dan lemah lembut, serta dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, Rasulullah SAW memposisikan para pengikutnya sebagai sahabat. Hal ini tercermin dalam sebutan para pengikutnya, yakni dengan sebutan sahabat, sehingga menimbulkan rasa simpati yang luar biasa. Karena di dalam Islam nyata-nyata diterapkan kesetaraan. Yang keempat, anak-anak, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu Rasulullah selalu bersama-sama para sahabat-sahabatnya dalam suka maupun duka. Dengan demikian terjadi persatuan, kesatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Yang kelima, dalam berdakwah Rasulullah tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan. Berikutnya anak-anak, cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, yaitu tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif dan baik. Sedangkan yang ketiga, dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan cara kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini terkait dengan keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini kalian memahaminya dan bermanfaat selalu. Musolihah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.